wabarakatuh. Teman-teman semua, ada sedikit pantun nih. Ada pohon kentang di dalam gua, buat bikin sup di perapian. Selamat datang kawan semua di channel YouTube Yudi Bagastian. Ke Cikini Kota naik bis, hati-hati suka ada copet liar. Hari ini kita akan bahas tips Cikini Kota naik bis, hati-hati suka ada copet liar. Hari ini kita akan bahas tips kerjain skripsi supaya cepat kelar. Nah, berikut ini saya susun ada 7 tips supaya skripsi cepat kelar. Insya Allah mudah dan berkah. Oke, yang pertama, niat dan motivasi itu harus kuat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat dan motivasi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amal tergantung pada niat. Jadi kumpulin dulu nih motivasi dan niat yang kuat. Kumpulin sebanyak mungkin alasan kenapa kita harus cepat kelar, kenapa kita harus selesai sekarang, kenapa kita harus selesai semester ini, kenapa harus tahun ini. Contoh ya, bisa tentang orang tua. Kalau saya pribadi, prestasi, ambisi, dan visi itu selalu dikaitkan dengan orang tua, untuk membahagiakan orang tua. Nah, selain orang tua, bisa cari motivasi lain. Misalkan supaya pengen cepat dapat uang, dapat pekerjaan, atau mungkin biar cepat nikah, mungkin bisa jadi. Nah, lanjut yang kedua, kenali potensi diri. Kemudian kenali juga minat dan passion kita nih apa gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan jenis penelitian apa, terus penelitian yang bagaimana yang cocok untuk diri kita. Yang ketiga ini adalah memilih judul, jenis penelitian, dan dosen pembimbing yang cocok. Pertama, pilih judul itu pilih judul yang cocok, maksudnya yang cocok dengan diri kita dan yang cocok dengan situasi dan keadaan yang sedang marak saat ini. Situasinya apa? Dilihat sesuai dengan yang kita suka juga. Hal menarik apa sih yang pengen kita angkat nih? Banyak-banyak cari referensi. Terus bisa cari dari perpustakaan, bisa tanya-tanya dosen pembimbing atau dosen-dosen yang lain yang sesuai dengan mata kuliahnya. Pilih dari internet, cari jurnal-jurnal. Terus lihat kondisi sekarang gitu yang sesuai dengan perkuliahan kita, yang sesuai dengan ilmu kita. Pilih masalah-masalah yang kayaknya menarik untuk diangkat. Jadi kita semangat buat ngerjain skripsinya itu. Berikutnya adalah pilih jenis penelitian. Nah, jenis penelitian itu kan ada secara umum ada 3 ya. Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Kalau di pendidikan biasanya tambah 1, penelitian tindakan kelas. Kalau untuk guru nih biasanya ada kualitatif, kuantitatif, R&D, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, kalau kamu adalah tipe orang yang lebih senang menulis, lebih senang berbicara, berinteraksi, mengamati secara langsung, dan nggak suka yang namanya hitung-hitungan, pilih kualitatif. Sedangkan kamu yang lebih suka mengolah data, bergumul dengan angka, ya hitung-hitungan, pilih kuantitatif. Terus kalau kamu suka yang mengembangkan sesuatu, menciptakan hal baru, ya, mengembangkan suatu produk gitu ya, itu pilih R&D. R&D itu kan research and development, penelitian dan pengembangan ya. Yang keempat, PTK itu hanya untuk pendidikan ya, biasanya guru, penelitian tindakan kelas. Kalau memang suka untuk terjun langsung ke lapangan dan ada sesuatu yang ingin kamu share dan menurut kamu itu penting, bisa menggunakan. Kenapa harus pilih yang cocok? Supaya kitanya juga enak ngerjainnya. Kalau cocok dan sesuai, pasti kita bakalan rajin otomatis. Sebaliknya, kalau misalkan nggak suka sama judul ini, nggak suka sama dosennya, pasti nggak bakalan mau ngerjainnya, atau paling pasti bakalan nunda-nunda terus. Nah, tips pilih judul dan pilih dosen pembimbing yang cocok. Pilih dosen yang cocok, yang udah kita kenal, yang kita udah tahu karakternya, minimal itu banget. Lanjut yang keempat adalah kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Informasi dan pengalaman bisa cari dari
secara langsung kita bisa sharing sama kakak kelas, kakak tingkat, sama temen, sama dosen-dosen. Karena banyak banget orang-orang yang enak kita ajak ngobrol. Jadi kalau misalkan kita banyak sharing, kita bakalan tahu banyak tips-tips juga dari mereka. Kita tahu banyak kendala-kendala dari kakak-kakak tingkat misalnya. Jadi kita bisa antisipasi itu. Kita juga harus cari informasi. Yang pertama-tama, yang awal-awal harus kita cari ini adalah pedoman atau panduan menulis skripsi. Biasanya setiap kampus tuh beda-beda formatnya atau penulisannya atau gaya penulisan, pengutipan dan sebagainya. Cari di kampus, cari di perpustakaan kampus. Biasanya nggak langsung dikasih pas di kelas gitu. Kita harus cari sendiri. Tanya dosen, tanya kakak tingkat, tanya penjaga perpustakaan kalau misalkan kamu cari-cari perpustakaan tapi bingung nyarinya di mana. Atau tanya temen yang memang udah paham gitu ya. Terus selain itu kita juga harus cari informasi tentang yang sesuai dengan penelitian kita, dengan judul kita. Cari penelitian-penelitian atau skripsi-skripsi relevan yang sesuai, yang ada kesamaan gitu dengan judul penelitian kita. Bisa cari dari skripsi orang, bisa cari dari artikel, buku-buku, jurnal-jurnal. Pokoknya harus banyak banget baca. Ya semakin banyak kita baca, semakin gampang kita menulis. Selanjutnya yang kelima, jalin komunikasi dan relasi yang baik nih dengan dosen pembimbing. Kenapa? Karena semakin kita dekat sama dosen, kita semakin gampang buat komunikasinya. Iyalah, gimana sih? Kalau kita udah kenal dekat sama dosennya juga kalau misalkan kita ngechat, kalau misalkan kita bikin janji, dosen juga pasti bakal ingat. Tapi kalau kitanya nggak punya hubungan yang baik, kitanya nggak punya komunikasi, nggak ada relasi sama sekali sama dosen ini nggak bakal ingat tentang kita. Jadi kalau bisa nih, cari tahu tentang dosen pembimbing kita. Misalkan kesukaannya dia, hobinya dia apa, terus bahkan bisa cari tahu tentang keluarganya dia, ulang tahunnya dia. Jadi kalau kita ngobrol juga bisa kita tahu kesukaannya dia. Jadi nggak selamanya ngobrol tentang skripsi, kita bisa bahas tentang keluarganya dia atau impian-impian dosen kita ya. Jadi hal-hal menarik dari beliau kita bisa tahu mimpi-mimpinya dosen gitu, mimpi-mimpinya atau dosen juga punya cita-cita berikutnya lagi gitu, dan itu menarik dan bisa buat pelajaran kita juga gitu. Terus dosen juga bakalan kenal kita bisa sharing juga tentang pengalaman kita, cita-cita kita dan seterusnya gitu. Jadi jangan melulu bahas tentang skripsi terus, kita boleh cari-cari pengalaman, kita belajar, kita kenal dengan dosen pembimbing kita, jadi lebih akrab gitu. Jadi bahasnya bakalan lebih enak. Saya pernah bimbingan, biasanya sama dosen ini, dia itu termasuk dosen yang sulit untuk ditemui, sulit untuk buat janji. Tapi karena kita punya relasi yang baik, kita sering komunikasi dengan baik, udah kenal banget gitu ya, klop. Kita ngechat juga enak-enak aja gitu, bahkan sampai malam dosennya yang ngechat kita duluan gitu, atau bahkan langsung ditelepon terus. Atau pada saat kita menemui dosen langsung, pada saat dia mungkin di kampus sedang ada tugas atau sedang ngajar, pada saat kita datang tuh dosennya yang langsung meluangkan waktu untuk kita gitu, dia langsung keluar gitu. Itu pengalaman saya waktu bimbingan dengan dosen. Poin ke-6, maksimalkan waktu. Maksimalkan banget waktu semaksimal mungkin. Jadi gak ada waktu yang terlewat, gak ada waktu yang ke-skip. Biasanya nih kendalanya adalah kita sering menunggu untuk hal-hal yang kadang-kadang kurang pasti. Misalkan nunggu jawaban dosen, nunggu revisian dosen, nunggu jawaban, nunggu revisian, nunggu komentar, nunggu masukan. Cuma nunggu doang. Bahkan nunggu jadwal seminar, nunggu jadwal sidang. Hilangin kata nunggu. Oke, sambil nunggu ya, kita jangan benar-benar nunggu doang, tapi harus ada kerjaan lain. Misalkan sambil nih ya, misalkan kita lagi bab 1, udah selesai nih, terus kasih ke dosen kan, nunggu lagi. Nunggu apa? Nunggu
dosennya balas, nunggu dosennya ngasih revisiannya. Jangan nunggu, tapi kita juga harus sambil ngerjain bab 2, sambil ngerjain bab 3, sambil ngerjain bikin presentasi PowerPoint buat presentasi di seminar misalkan. Sambil kita perbanyak wawasan kita, sambil kita belajar cari-cari informasi kira-kira kalau seminar pertanyaannya apa, bagaimana. Terus sambil kita sharing-sharing lagi sama kakak tingkat. Pokoknya jangan ada kata nunggu. Jadi optimalkan waktu, terus luangkan waktu sebaik mungkin. Kalau memang kita sibuk, misalkan kita sambil kerja atau kita sambil punya pekerjaan lain yang memang kita sibuk banget, please luangkan waktu paling enggak ya dalam satu hari itu kerjain 20 menit aja untuk skripsi, tapi continue setiap hari 20 menit, misalkan setiap habis subuh atau setiap sebelum tidur atau setiap bangun tidur 20 menit, tapi istiqomah continue. Jangan ada kata mager, setiap ingat atau setiap kamu ingat langsung kerjain. Intinya sesuaikan dengan cara kita bekerja, cara kita mengerjakan sesuatu itu bagaimana. Tapi please jangan ada kata mager atau menunda pekerjaan. Kalau ada pekerjaan langsung kerjain, ada tugas langsung kerjain. Kalau memang sibuk, luangkan waktu paling nggak 20 menit satu hari, tapi setiap hari. Itu yang saya lakukan. Kalau saya lagi gabut, lagi nggak ada pekerjaan, langsung kerjain. Nggak pakai nunda-nunda. Apa yang bisa dikerjain. Kalau misalkan udah selesai tapi tinggal nunggu, jangan pakai kata nunggu, kerjain. Jadi tetap luangkan waktu, tetap jadwalkan dengan baik kapan kita harus mengerjakan skripsi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah perbanyak ibadah dan cari berkah dari orang tua, terus dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak amal dengan sesama, insya Allah bakalan banyak doa yang kita panjatkan langsung ke Allah. Semakin cepat kita bukan semakin cepat, tapi semakin dipermudah pekerjaan kita. Terus sharing dengan orang tua, bikin bangga orang tua, insya Allah ya, karena keberkahan orang tua itu ridhonya orang tua atau ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ridhollahi wa ridhol walidaini wa sukhtullahi wa sukhtil walidaini. Jadi kalau kita dekat sama orang tua, kita ngelakuin sesuatu juga karena orang tua, insya Allah juga bakalan kasih keriduannya di situ. Dan intinya terus kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu ya, kerjainlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita pengen berubahlah dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu itu tergantung dari kita. Jangan melihat temen, jangan melihat dosen, dosennya begini, temen gue begini semua. Jangan gitu. Semua tergantung dari kita, hati kita, pikiran kita, acting kita, itu kita yang nentuin, bukan orang lain. Dan jangan berkata, mungkin udah takdir gue untuk lulus lama. Jangan. Mungkin udah takdir gue buat dapat dosen pembimbing yang enggak kooperatif misalkan. Jangan nyalahin orang lain, tapi semua tergantung diri kita. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mohon maaf kalau ada salah. Tapi artinya dalam Quran surat Ar-Ra'd itu Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Jadi tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Oke, jadi itu dimulai dari niat sampai cari keberkahan dari kita, perbanyak ibadah, terus restu orang tua dan sebagainya. Insya Allah kuliah kelar cepet, nggak pakai lama, dan auto jadi wisudawan terbaik. Kalau dari awal kuliah kita melakukan itu. Jadi sebenarnya tips ini bukan cuma buat skripsi, untuk semua dalam kehidupan kita. Untuk kuliah di awal semester pun, kalau kita udah ngelakuin 7 tips ini, insya Allah jadi wisudawan terbaik. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di video berikutnya. Doakan insya Allah besok ada gladi resik untuk wisuda, dan saya terpilih menjadi wisudawan terbaik. Dalam satu fakultas hanya 2 wisudawan, 2 atau 3 kalau nggak salah, yang dipanggil untuk wisuda langsung, sedangkan teman-teman yang lain wisuda secara online di rumah masing-masing. Ya, ada seneng, ada sedikit nervous, ada sedikit prihatin juga dengan kondisi ini. Kesian juga teman-teman lain yang wisudanya online, dan
wisuda juga jadi kurang berasa gitu ya, karena harus ya kayak gini ya, begitulah. Tapi disyukuri. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah saya akan buat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.